Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan nyaman, dengan suasana yang ceria meskipun kita semuanya dalam kondisi PJJ. Semoga kondisi ini tidak menghambat niat belajar kita. Nah, pada hari ini saya akan mencoba mereview lagi bagaimana langkah kita menggambar tiga dimensi gitu ya. Nah, sebelum kita lakukan itu semua, kalau kalian menggunakan AutoCAD 2011 ke bawah, maka settingnya di bagian atas ini nanti ini berbeda karena saya menggunakan 2015. Di sini ada pull down menu nanti yang untuk setting di 2011 ada di sini. Kita pilih 3D modeling. Kalau 2012 ke atas, settingnya dari sini bawah ini, workspace switching ya. Kamu lihat, maka di sini kita lihat di 3D modeling. Kita centang ini pilih, maka tampilan kita akan pada posisi gambar tiga dimensi atau 3D modeling. Nah, kita lihat dulu dari menu home ini. Untuk menggambar tiga dimensi, kita awali sebenarnya semuanya dari gambar dua dimensi. Nah, gambar dua dimensi ini, maka di viewport itu kita visual stylenya kita posisikan di 2D karena kalau sekali lagi kita tadi akan bekerja di top view atau tampak atas. Seperti kalau kalian gambar di 2D, kalian menggambar denah begitu. Maka viewportnya di sini kita lihat, kita posisikan di tampak atas, di top view. Ya. Nah, di top view kita klik di WCS-nya, buat koordinat sistemnya. Ini di top view juga. Jangan sampai di viewport di sini itu top, tapi di WCS-nya di front misalnya gitu. Nah, ini nanti akan membuat gambar kita, tampilan gambar kita itu akan sulit dibaca, sulit dideteksi. Ini tampak dari bagian mana? Aplikasi akan bingung menentukan ini gambar ini sebenarnya di posisi apa gitu ya. Maka pastikan viewport sekali lagi di sini viewportnya di posisi top, WCS-nya di posisi top juga. Kita bisa lihat di koordinatnya ya, WCS-nya di posisi top juga. Nah, dari sini kita sudah bisa memulai menggambar dua dimensi. Nah, menggambar dua dimensi ini sama seperti kita menggambar 2D ya, yang kalian pelajari kemarin di kelas 2. Saya akan menggambar kubus misalnya. Kubus itu bentuk dasarnya adalah rectangle atau segi empat. Kita akan menggambar dinding. Maka modal dasar kita adalah denah. Atau kita akan menggambar kolom. Maka modal dasar kita adalah persegi. Kolom ukurannya berapa? 20 misalnya. Maka kita set dulu dimensinya, dimension stylenya ya. Ini apa yang harus muncul nanti constraint-nya, dimensionalnya. Kalau kita tentukan ukuran ya kita munculkan ukuran, kalau kita munculkan nama ya itu akan muncul nama di satu misalnya. Ini saya munculkan ukuran, kalau di sini name and lalu dia asalnya dari mana itu kita cukup munculkan value atau nilai. Auto constraint-nya ini
nanti akan muncul. Ya. Toleransinya kita setting di 0 semua aja gitu ya. Oke. Ya. Annotation-nya kita bisa setting sebagaimana apa di 2D gitu kan. Ini linear dimension sama, hanya tampilan ini aja yang berbeda, tampilan pull down menunya yang berbeda ya. Ini semuanya sama ya, ini setting dimensinya ya. Ini kalau kita mau modify, kita ISO pakai ISO 25 misalnya, kita mau modify ya, kita modify aja di sini. Nah, dari ini garisnya itu kan, ini baseline spacingnya, ini simbol arrow-nya ya, ukuran arrow-nya, dari sini ukuran teksnya, tinggi teksnya berapa ya, width-nya ya, primary unitnya kita bisa, ini 2 desimal gitu kan, dan seterusnya. Ini sama dengan di 2 dimensi. Nah, oke, kita tutup. Kita kembali ke home ya. Kita kembali ke home, saya akan menggambar dinding misalnya. Ingat, kita di tampak atas, maka saya gambar rectangle dulu gitu ya. Sorry. Nah, ini misalnya dinding saya gitu ya. Misal dinding saya. Maka dinding ini akan saya buat ketebalannya. Di sini kan yang muncul adalah tampak atasnya. Maka kalau saya akan buat ketebalannya, saya akan extrude ini. Ya, extrude ini kalau seperti di eh, apa itu, di aplikasi SketchUp itu seperti kita membuat eh, press pull gitu ya. Nah, kita buat press pull. Ini kita bisa bisa extrude atau di press pull, atau kita di SketchUp itu di apa itu, pull atau apa itu istilahnya itu. Intinya kita bisa klik benda apa, extrude, klik bendanya, aktifkan F8 biar dia tegak lurus, kasih ketinggiannya berapa, misalnya 3 misalnya ya, nah ini sebenarnya gambar sudah dalam posisi 3 dimensi. Kita lihatnya dari mana? Kita view-nya kita rubah juga, kita rubah ke isometris. Nah, gambarnya sebenarnya sudah dalam posisi 3 dimensi. Kalau kita mau lebih jelas, kita bisa view-nya kita di konseptual. Nah, dinding ini mempunyai ketebalan ya, mempunyai ketinggian, mempunyai ketebalan, mempunyai panjang, lebar, tinggi berarti ya. Nah, ini semuanya dalam posisi WCS-nya di south west isometris gitu ya. Ya. Jadi dia di uh, tampak atau di ini isometris. Kalau kita lihat wireframe-nya, kita bisa dilihat di wireframe di sini bisa. Nah, maka dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini bisa juga membuat ini kita lakukan dengan menggunakan perintah box. Ya. Kalau perintah box, saya cukup klik di layar, ya, tarik ukuran dindingnya berapa yang kita mau, ya, tarik tingginya berapa. Nah, sama, ya, lebih mudah. Nanti kita tinggal menentukan ukurannya berapa. Ini kalau kita lihat di konseptualnya, nah seperti ini. Saya akan membuat silinder misalnya, untuk kolom misalnya. Saya cukup klik di layar, berapa diameternya, misalnya diameternya 0,2. Nah, saya tinggal naikkan berapa ketinggiannya, 2 misalnya, 2 meter misalnya. Nah, saya sudah mempunyai apa, mempunyai bentuk silinder gitu ya. Nah, untuk dasar yang lain yang ada di modeling itu ada cone. Cone itu
kerucut. Kita klik kerucut, kita tentukan diameter alasnya berapa, misalnya di situ 0,2, klik ya, naik berapa tingginya. Nah, udah jadi kerucut. Ya. Berikutnya spare itu bola. Itu sama, kita tentukan diameternya bola. Diameternya berapa? Nah, dia ini sudah dalam bentuk bola. Ya. Kita akan buat piramid. Sama. Piramid itu dasarnya apa? Dasarnya segi 4 atau persegi. Kita tentukan perseginya, ukuran berapa, naikkan. Ya. Ini nanti akan banyak membantu kalau kita membuat atap misalnya. Ada juga wedge. Wedge itu yang mempunyai bidang miring, balok yang mempunyai bidang miring. Nah, tentukan dasarnya, ya, tingginya berapa. Ya. Untuk berikutnya adalah torus. Torus itu donat gitu ya. Donat kita bisa tentukan diameternya, ya. Nah, tentukan lagi diameter luarnya. Nah, ini sebenarnya dia dalam bentuk donat sebenarnya. Kalau kita lihat di wireframe-nya, nah ini berbeda. Ya. Contohnya demikian. Atau yang donat mungkin bisa saya apa? Saya rubah lagi mungkin agak lebih jelas. Nah, ini lebih jelas mungkin. Kita lihat di konseptualnya. Nah, donatnya muncul. Nah, ini beberapa bentuk dasar yang kita bisa gunakan nanti untuk membuat gambar 3 dimensi. Itu dulu kalian latih ini semuanya di gambar denah yang kemarin saya berikan. Selamat berlatih, nikmati saja suasananya ya. Apabila kalian sudah mampu, kalian bisa kerjakan ini di denah. Apabila ada kesulitan, kita diskusikan di forum ya, atau di media, mau di WA dan sebagainya. Saya lebih senang di forum karena kalau di forum nanti semua bisa melihat kasusnya apa, semua bisa memberikan masukan solusinya, dan kita bisa selesaikan permasalahan yang ada dengan cara mana yang paling gampang, paling nyaman. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.